hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Sekali lagi nyanyikan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Aku hendak bernyanyi bagi Tuhan, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan
pujian dan pengagungan, pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis, manis kau dengar, Kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Haleluya. Kami berlalu di pagi-Mu Tuhan. Kami bermasmur. Haleluya. Mari dengan segenap hatimu katakan, inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan sepadamu. Biarlah manis, manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Oh, ini yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, setiap saat, setiap kondisi kami. Nyanyian pujian dan pengagungan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis, manis kau dengar Kau dengar Oh, Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka, dan hatiku dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Haleluya. Yes. Haleluya. Amin. Haleluya, jemaat GPD Gideon dimanapun Anda berada, saudara berada. Siap untuk memuji Tuhan, amin. Amin. Haleluya, sebab dialah Yesus yang teramat dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. It's good to be in the house of God, saudara. Come. Mari bertepuk tangan buat nama Yesus. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan
kuasa untuk menang. Siapa namanya? Paul. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Panggil namanya Yesus. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Alangkah indahnya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah, oh, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yang percaya katakan amin. Hey. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Ada berkat-berkat Allah pada hari ini. Amin. Oh, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan Setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Mari tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan dimanapun kau berada saudara. Haleluya. Sebab Yesus terlebih besar, terlebih dahsyat dari segala pergumulan dan sakitmu. Amin. Haleluya. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat. Mon, ku tak ragu ke. Angkat tanganmu, nyanyikan dimanapun kau berada saudara. hanya setia. Oh dahsyat, dahsyat, dahsyat dia. Katakan, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar. Dengan imanmu sekali lagi, saudara-saudara sendiri katakan, Yesusku dahsyat. Damu, Kau Tuhan yang setia. Dia ada di pihak kita, siapa lawan kita saudara? Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang Hebat terbesar bagi. Here we go, sekali lagi katakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Nyatakan dia terhebat. Kau yang terhebat, kau yang terbesar. Dia terhebat. Kau yang terhebat, kau yang terbesar. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini adalah hari yang Tuhan berjadikan untuk kami.
kami bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, Di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, syukur Bapa, haleluya, syukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, haleluya. kami bersyukur. Apapun yang terjadi dalam hidup kami,
dalam setiap musim hidup kami. Kami tahu Tuhan selalu menolong kami. Tuhan selalu menjaga kami. Haleluya. Sebab itu dengan iman kami nyatakan, ya, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopang. Sekali lagi, tak ada lembah kelam. Yes, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopang. Panggil namanya, Kaulah Yesus. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Oh, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami bersyukur, jemaat GPDI Gideon bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan, ku Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kau baik, sangat baik. Rancanganmu sempurna. Haleluya. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya.
Tuhan. Ya Ramasa. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Sekali lagi nyanyikan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan dan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Bapa yang setia. Mari dimanapun engkau berada, berikanlah sorak-sorai yang terbaik. Tiara besar, tiara batakan. Keluar dari dasar hati kami yang paling dalam, Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu dalam hidup kami yang sampai saat ini dapat kami nikmati. Immanuel, Allah beserta dengan kami. Saat ini kami serahkan tempat ini, waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dan kami tidak membatasi firman-Mu, Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun yang bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki, bahkan membawa kami kepada seluruh kebenaran-Mu. Sebab tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu, Tuhan. Dan segala sesuatu terbuka di mata-Mu. Karena ada saatnya di mana kami harus memberikan pertanggungan jawab. Oleh sebab itu ajarlah kami pada hari ini, Tuhan. Ajarlah kami pada hari ini, Roh Kudus. Sehingga kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan berkenan di hadapan-Mu. Biarlah setiap telinga mendengar dan setiap hati terbuka untuk taburan benih firman-Mu pada hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Praise and Worship Team. Untuk semua tim yang telah melayani pada hari ini. Dan tak lupa saya berucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Dan terutama untuk kesempatan yang diberikan oleh Ibu Gembala dan Bapak Wakil Gembala, Pastor Sam Bolang. Hari ini kita ada karena perkenanan Tuhan, amin. Puji Tuhan. Sehat-sehat? Apa kabar? Luar biasa?
Dimanapun jemaat GPDI Gideon, apapun yang kau hadapi pada hari ini, engkau tidak sendiri. Karena Tuhan selalu berserta dengan kau, berserta dengan saya, berserta dengan kita semua. Dan pada hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat kehidupan dari seorang Daud. Di dalam Alkitab, setelah nama Yesus, Daud adalah nama dan sosok yang paling sering disebut. Nama Daud dan kehidupan dari seorang Daud diceritakan di dalam 66 fatsal. Bahkan ada sebanyak 59 kali nama Daud disebut di Perjanjian Baru. Bukan cuma itu saja, keseluruhannya nama Daud, ini menurut research saya ya, ada sebanyak 971 kali nama Daud disebutkan di seluruh Alkitab. Di dalam Alkitab maksud saya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin kita untuk belajar dari seorang Daud. Dari kehidupan Daud. Dari perjalanan hidup seorang Daud. Walaupun Daud bukan orang yang sempurna. Karena Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. There is nobody's perfect in this world. Daud juga melakukan kesalahan. Bahkan dia berbuat dosa di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Di luar dari kekurangan Daud, dia adalah Raja Israel pilihan Tuhan. Dan kalau kita melihat ke belakang untuk mempelajari kehidupan Daud, di mana awal mulanya tentang Daud disebutkan di dalam Alkitab sebagai seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Adalah, mari kita buka bersama-sama di 1 Samuel 13 ayat yang ke-14. Dan judul khotbah pada hari ini, Setia dan Taat. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Ayat ini adalah di saat Nabi Samuel datang kepada Raja Saul yang merupakan Raja Israel yang pertama pada saat itu. Kita tahu bersama bahwa Tuhan menolak Saul. Mengapa Tuhan menolak Saul? Karena Tuhan melihat hati dan menginginkan seseorang yang benar-benar berkenan di hadapannya. Sebaliknya pada saat itu bangsa Israel menginginkan seorang raja. Seringkali Tuhan izinkan sesuatu terjadi di luar dari rencananya. Tetapi satu hal yang kita yakini dan kita tahu tentang Tuhan kita, bahwa rencananya tidak akan pernah gagal. Kita tahu bersama bahwa Saul bukan raja pilihan Tuhan. Tetapi Israel pada saat itu mendesak untuk memiliki raja. Maka Tuhan berikan seorang raja, Saul, sesuai dengan keinginan bangsa Israel pada saat itu. Saul bukanlah keinginan Tuhan. Menjadi pertanyaannya, mengapa bangsa Israel menginginkan seorang raja yang pada kenyataannya mereka sudah mempunyai Tuhan sebagai raja mereka? Bagaimana saat Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, di bawah kepemimpinan Musa, sampai ke padang gurun, kemudian di bawah pimpinan Yosua, sampai ke tanah perjanjian. Selama itu mereka tidak memiliki raja. Karena saat itu Tuhan adalah raja atas bangsa Israel. Bangsa Israel tidak menyadari selama Tuhan Allah menjadi raja atas mereka, mereka tidak pernah terkalahkan. Mereka selalu menang atas peperangan-peperangan yang mereka hadapi. Dan ini menjadi pegangan di dalam kehidupan kita. Setiap pribadi yang mendengarkan pada hari ini. Catat dan ingat baik-baik. Kalau Tuhan yang menjadi raja atas hidupmu dan hidupku, bukan manusia menjadi raja atas hidup kita. Kita tidak
akan pernah terkalahkan oleh setiap peperangan yang kita hadapi. We will never lose the battle that we face. Sebab pernyataan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Our hope is in the Lord. Pengharapan kita ada di dalam Tuhan. Seperti pernyataan Daud di dalam Mazmur 33 ayat 22 yang terakhir. Seperti kami berharap kepadamu. Tetapi saya sangat menyukai translation dari New Living Translation. Lord, for our hopes is in the Lord, in you alone. Pengharapan kita satu-satunya adalah di dalam Tuhan. Oleh sebab itu saya sangat senang sekali dengan sosok seorang Daud. Ya, dia hanya manusia biasa seperti kita semua. That's why it's so sangat berhubungan dengan kita. Kalau Daud bisa memiliki hati yang seperti itu, kepercayaan dan iman yang seperti itu, kita juga dapat. Kita tahu bahwa hanya Daud satu-satunya pribadi dalam Alkitab yang dikatakan Tuhan sebagai orang yang berkenan di hatinya. Bahasa Inggrisnya bagus sekali. A man after God's own heart. Pernyataan ini keluar dari mulut Tuhan sendiri. A man after my own heart, katanya Tuhan. Seseorang yang berkenan di hatinya. Sangat jelas yang Tuhan inginkan adalah seseorang yang berkenan di hatinya. Maksudnya adalah seseorang yang setia dan taat melakukan kehendaknya. Sehingga Rasul Paulus pun menyebutkan nama Daud sebagai contoh untuk membangun orang-orang yang ada di Pisidia pada saat itu. Tercatat dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Ingat ya, lihat, Allah yang mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Allah sendiri yang menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Wow. Mari kita katakan wow. Oleh sebab itu judul dari renungan firman Allah pada hari ini adalah setia adalah taat, taat adalah setia. Faithful is obedience, obedience is faithful. Kesetiaan kepada Tuhan membutuhkan ketaatan. Sama-sama katakan amin. Ketaatan kepada Tuhan adalah sebuah ekspresi cinta kita kepada Tuhan. Faithfulness to God requires our obedience to God. And our obedience to God is an expression of our love to God. Pada hari ini saya ingin mengangkat salah satu pengalaman hidup dari Daud yang terdapat dalam 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 7 dan seterusnya. Saya akan singkat saja ya. Saya akan tidak membaca semuanya. Ini merupakan salah satu cerita di Alkitab yang sangat memberkati saya. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 7 dan seterusnya. Ini sangat memberkati saya because it spoke to me personally. Kita tahu bersama cerita ini di mana Tuhan berfirman kepada Samuel dan memerintahkan dia untuk pergi ke Bethlehem. Karena Tuhan mengutus Samuel kepada Isai. Sebab di antara anak-anaknya Isai telah Tuhan pilih seorang raja. Setelah Tuhan menyesal pada saat itu, di Fatsal sebelumnya, di ayat yang terakhir, Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Singkat cerita, Nabi Samuel tiba di Bethlehem, mempersembahkan korban, kemudian ia mengundang Isai, lalu menguduskan Isai dan anak-anaknya laki-laki, dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan. Ketika Samuel melihat Eliab, karena Tuhan berfirman kepada Samuel, pergi ke Bethlehem, karena dia telah memilih salah satu dari anak-anaknya Isai untuk menjadi raja. Oleh sebab itu, Papa Isai mempersembahkan Eliab. Pertama, anak sulung. Dia berpikir
Pada saat itu ketika Samuel melihat Eliab, dia berpikir, oh, this is the one. Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. But God says, no, it's not him. Tetapi Tuhan berfirman, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Oleh sebab itu poin pertama yang dapat kita pelajari dari cerita ini. Kesetiaan kepada Tuhan membutuhkan hati yang benar. Dan ketaatan kita kepada Tuhan membutuhkan kerendahan hati. Kita nggak akan pernah bisa setia kalau hati kita nggak benar. Dan kita tidak akan pernah bisa taat kalau kita tidak rendah hati. Faithfulness to God requires a humble heart. And obedience to God requires humility. Tuhan tidak pernah impress. Saya tidak bisa menemukan bahasa Indonesia yang cocok untuk kata impress ini. Atau terkesan dengan kecakapan, keahlianmu, dengan talentamu, dengan karuniamu. Karena semuanya itu pemberian Tuhan. So we cannot impress God. Apa yang Tuhan beri, He's not surprised. That's from me, katanya Tuhan. Itu dari saya semua. Talentamu, kebisaanmu, kecakapanmu, keahlianmu. That's from me. Kata Tuhan. It's from God. Tapi Tuhan impress dengan orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati. Untuk apa? Melakukan perintahnya dengan setia dan taat. God is never impressed with a man with what a man can do. God is impressed with humility. Satu hal yang sangat tertanam di dalam kehidupan saya, yang selalu diajarkan dan diingatkan oleh almarhum papa saya. Dia selalu bilang dengan panggilan kecilnya untuk saya. Itu masih terngiang-ngiang di kuping saya sampai saat ini. Ei, itu panggilan kecilnya dia untuk saya. Kamu harus rendah hati, dan rendah hati. Nasihat itu bukan saja tertanam, tapi tertancap di hati saya. Karena pada akhirnya keberhasilan, kekayaan, kejayaan, kesuksesan, kepintaran bukanlah tolak ukur untuk Tuhan supaya kita menjadi berkenan di hadapannya. Karena orang yang tidak percaya pun ada yang lebih sukses, ada yang lebih kaya, ada yang lebih berhasil. Kenyataannya seperti itu. Tetapi untuk dapat berkenan di hadapan Tuhan dengan melakukan perintahnya dengan setia, taat, supaya kita berkenan di hadapannya. Dan kepada seluruh pelayan Tuhan di GPDI Gideon, khususnya termasuk saya, dan kepada seluruh jemaat GPDI Gideon, mari kita koreksi kondisi hati kita pada hari ini. Apakah kita bangga karena kita memiliki suara yang bagus? Apakah kita merasa lebih dari orang lain karena kita pandai berbicara? Apakah kita merasa gagah, ganteng, cantik, tinggi? Pendek gak mungkin. Apakah kita merasa bangga karena kita terampil dan skillful? Bahkan genius. Sehingga membuat kita lupa bahwa semua itu adalah pemberian Tuhan. Jangan sampai semua itu kita lakukan sepertinya baik, tapi apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Karena firman Tuhan sendiri yang katakan, Tuhan melihat hatiku dan hatimu. Bukan, jangan salah tangkap. Bukan berarti Tuhan tidak inginkan kita berhasil, sukses, terampil, pintar, dan lain-lain. No! Itu semua pemberian Tuhan. Dan kerinduan Tuhan adalah memberkati kita, menjadikan kita berhasil, menjadikan kita sukses.
Tapi ada hal yang jauh lebih penting dari semuanya itu, yaitu hati yang setia dan taat. Sehingga saat kita melakukan apapun, kita lakukan untuk Tuhan. Karena kita sadar bahwa semua yang ada di dalam kehidupan kita adalah pemberian Tuhan. Sehingga kita dapat berkata, bukan aku Tuhan, tapi Engkau yang selalu memampukan aku untuk melakukan segala perkara. Apa yang Tuhan lihat dari seorang Daud? Hati Daud yang benar di hadapan Tuhan. Dan dia melakukan segala perintahnya dengan setia dan taat terus menerus. Continually. Kita lanjut kepada 1 Samuel 16 sekarang mulai ayat 8. Lalu Isai memanggil, tadi udah anak pertama ya Eliab, kemudian anak kedua. Kata Tuhan, no, it's not him. Seorang nabi seperti Samuel aja, he can miss something. He didn't see. Karena Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Yang ketiga lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. OMG. And wait. Cotomate. Bukankah kita semua tahu bahwa Isai itu memiliki 8 anak laki-laki? Benar nggak? Tetapi kenapa Isai hanya mempersembahkan ketujuh anaknya untuk lewat di depan Samuel? Ayat yang ke-11. Sehingga Samuel waktu berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu. Tetapi ini dia, catat garis bawahi baik-baik. Sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kalau Daud hidup di zaman seperti sekarang ini, 21st century, abad ke-21, Daud bisa aja memilih untuk baper, gengs, bawa perasaan, atau mengeluh, bahkan tersinggung. Karena mengapa hanya dia sendiri yang mengembalakan kambing domba? Kemana kakak-kakaknya? Kalau Daud orang Manado, dia bisa juga bilang, aduh kasiang. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara terkasih seluruh jemaat GPDI Gideon, Daud tidak mengeluh tuh. Atau menuntut apapun. Bahkan sebaliknya, Daud lakukan dengan taat dan setia. Oleh sebab itu, poin saya yang kedua, kesetiaan kepada Tuhan adalah melakukan hal-hal yang kecil dengan sungguh-sungguh. Dan ketaatan kepada Tuhan membutuhkan kemauan dan kerinduan. Faithfulness to God is doing ordinary things but greatly. And obedience to God requires willingness and desire. Daud setia dan taat untuk menjaga kawanan kambing domba ayahnya dari serangan serigala dan hewan pemangsa. Karena Daud tahu semua yang dia lakukan adalah untuk Tuhan. Sehingga Daud bisa menulis dalam Mazmur 23 yang sangat terkenal. Semuanya pasti sudah hafal. Tuhan adalah gembalaku. Saat Daud menjaga kambing dombanya, instead of complain, dia tidak mengeluh, kenapa cuma saya yang di sini, kemana yang lainnya? No, karena disitulah dia tunjukkan ketaatan dan kesetiaannya. It's only between him and God. Sehingga pada saat dia menjaga kambing domba, ayahnya dia bisa bernyanyi,
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dan dia juga bisa berkata, aku tidak takut bahaya, sebab amazing, engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Mari kita berikan kemuliaan bagi gembala kita yang setia adalah Tuhan Yesus Kristus. Daud menyembah Tuhan dengan permainan kecapinya, bermazmur bagi Tuhan dengan nyanyian baru di saat dia sedang menjaga kawanan domba ayahnya. Sehingga dia dapat berkata, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Mari kita katakan bersama-sama, kebajikan dan kemurahan akan mengikutiku seumur hidupku. Amin. Kemudian 1 Samuel 16 lanjut ayat 12 dan 13. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya tuh radi. Kayak poco-poco gitu loh. Matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, oh this is the one. Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Dan sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Karena kesetiaan dan ketaatan Daud, sehingga dia diurapi dan roh Tuhan berkuasa atas Daud. Faithfulness and obedience attracts God's anointing. Setelah Daud diurapi, semua talenta automatically. Karena itu pemberian Tuhan ya. Bukan karena kebisaan kita, no. Even kekuatan yang ada di dalam kita itu berasal dari Tuhan. Dan saat itulah semua talenta, keterampilan, kepandaian, kecakapannya Daud mulai menjadi dampak bagi orang lain. Daud gak perlu platform seperti ini, gak perlu. Tetapi automatically berdampak bagi orang lain. Kenapa saya katakan berdampak? Karena di 1 Samuel 16 ayat yang ke-18. Lalu jawab salah seorang hamba itu, ini hambanya Saul ya. Katanya, sesungguhnya, ini setelah Daud diurapi. Sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Dan juga setelah Daud diurapi, dia tidak langsung menjadi raja. Daud kembali melakukan dengan setia menjaga kawanan domba ayahnya. Secara manusia pada saat itu Daud bisa aja memilih jadi sombong karena dia sudah diurapi oleh Nabi Samuel bahkan di depan kakak-kakaknya. Tapi karena Daud memiliki hati yang benar dan berkenan di hadapan Allah, Daud tetap setia lagi, tetap taat lagi, melakukan kehendak Tuhan, setia lagi, taat lagi, setia lagi, terus menerus, melakukan kehendak Tuhan, apapun dalam pencobaan, ada di atas, ada di bawah, ada di lembah, ada di gunung, ada di jurang, Daud tetap setia melakukan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu poin saya yang ketiga. Kesetiaan kepada Tuhan membutuhkan tanggung jawab. Dan ketaatan kita kepada Tuhan membutuhkan tindakan yang terus menerus.
terus menerus, continually, terus menerus. Faithfulness to God requires commitment. And obedience to God requires consistency. Konsisten. Apa yang kelihatannya melakukan hal yang sangat rendah dan hina pada saat itu mungkin. Menjaga kawanan kambing domba ayah-ayahnya. Tetapi justru itu adalah tempat di mana Daud diproses. Dan Daud tahu itu. Oleh sebab itu dia jalaninya dengan taat dan setia. Karena dia tahu dia melakukannya untuk Tuhan. Dan saat itu Tuhan sedang mempersiapkan Daud. Sebelum Daud dapat menghadapi dan mengalahkan Goliat, Tuhan tempatkan Daud untuk menjaga kawanan kambing domba ayahnya. Disitulah Daud dilatih oleh Tuhan. Dan dia menghabiskan masa mudanya menjadi penjaga kawanan kambing domba. Daud adalah anak muda yang berani. Dia sangat berani banget. Tetapi dia merasa berani bukan karena dia merasa kuat atau gagah. Tapi dia berani karena keyakinannya yang teguh. Hanya kepada satu-satunya Tuhan. Daud mengalami Tuhan setiap hari. Saat dia menjaga kawanan domba ayahnya. Sehingga di dalam 1 Samuel 17 ayat 34 dan 3-37. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya. Bukan lari, bukan kabur. Oleh sebab itu Daud dikatakan berani. Aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Oleh sebab itu kesetiaan pada Tuhan memiliki tanggung jawab. Ini tanggung jawabnya Daud. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat ini, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Itu hasil dari kesetiaannya Daud setiap hari. Pengalaman pribadinya dia. Bagaimana dia mengalami Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Sehingga ada tantangan cobaan yang ada di depannya. Wah, udah biasa ini mah makanan sehari-hari. Kecil. Karena dia tahu dia memiliki Allah yang besar dan luar biasa. Daud tidak melihat Goliat yang besar. Tapi Daud melihat Tuhan yang besar dalam kehidupannya. Poin saya yang keempat. Kesetiaan kepada Tuhan menjadikan kita percaya diri. Amazing banget ini. Dan ketaatan kita kepada Tuhan membuat kita berharap penuh. Lihat ya, maksudnya hubungannya. Kesetiaan percaya diri, bukan sombong. Percaya diri, confidence, Godfidence. Karena kita tahu kita memiliki Allah yang besar. Dan ketaatan kita, karena kita tahu kita nggak ada apa-apanya. Jadi kita berharap penuh. Seperti pada hari ini. Saya berharap penuh kepada Tuhan karena saya bukan pengkhotbah. Tetapi saya taat dan setia. Karena saya bukan memperkatakan pribadi saya. Saya sedang memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Dan Daud sudah sangat setia kepada Tuhan jauh dari sebelum Daud diurapi Tuhan. Karena Daud sangat mencintai Tuhan. Daud setia, Daud taat pada Tuhan. Daud mengikuti Tuhan dan melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan karena Daud ingin sesuatu dari Tuhan. Bukan karena Daud ingin reward dari Tuhan. Dia lakukan karena hubungannya dengan Tuhan. Dan Daud lakukan itu
Karena dia tahu bahwa Tuhanlah satu-satunya yang tidak akan pernah meninggalkannya. Pada saat ini sampai sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah pekerjaan kita jauh melebihi dari kerinduan kita untuk lebih dekat dengan Tuhan? Sejauh mana kita memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus? Itulah yang akan menentukan setiap tindakan kita, setiap sikap hati kita, setiap cara berpikir kita, setiap tutur kata yang keluar dari mulut kita. Semakin kita taat dan setia melakukan segala kehendaknya, semakin kita akan berkenan di hatinya. Dan apapun yang kita hadapi hari-hari ini, mari kita bawa seluruh keberadaan kita kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita teladani hati dari seorang Daud, a man after God's own heart. Kalau kita bisa mengambil kesimpulan dari seorang Daud adalah, Daud terus-menerus berikan dirinya untuk dipimpin oleh Tuhan. All the day long, setiap hari. Di saat Daud berada di padang menjaga kawanan kambing domba ayahnya, di saat Daud sedang melayani Raja Saul melalui permainan kecapinya, di saat Daud mengalahkan Goliat, di saat Daud sedang bersembunyi dari Saul karena mau dibunuh, bahkan di saat Daud berbuat dosa di hadapan Tuhan, Daud tetap datang dan meminta kepada Tuhan untuk mentahirkan hatinya dan perbaharui rohnya yang teguh. Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Oleh sebab itu saya rindu kita baca bersama-sama dengan keyakinan yang teguh pada hari ini. Mari semua yang menyaksikan live streaming Jemaat GPDI Gideon, buka di Mazmur 27. Jadikan ini sebuah doa, jadikan ini sebuah permohonan dan kerinduan kita secara pribadi kepada Tuhan. Baca dengan sungguh-sungguh, jangan cuma asal baca. Ini kebenaran firman Tuhan. Dan deklarasi kita, kepercayaan kita. Sudah dapat semua? Mari kita baca. Aman dalam perlindungan Allah dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Mari kita baca bersama-sama. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku. Sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi
saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Seluruh jemaat GPDI Gideon, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hidupmu, hatimu. Nantikanlah Tuhan. Kalau kita bisa belajar hal yang sangat signifikan dari seorang Daud adalah Daud terus menerus berikan dirinya untuk dipimpin Tuhan. Dan kerinduan Daud hanya satu. One thing that I desire, Lord. Satu hal yang kuinginkan. Diam di rumah Tuhan. Seumur hidupnya. Karena disitulah Daud tahu dia akan menyaksikan kemurahan Tuhan. Menjadi pertanyaan kepada kita. Bagaimana kita dapat menyaksikan kemurahan Tuhan. Bagaimana kita dapat menikmati bait-Nya. Kalau kita beribadah aja takut. Bagaimana kita bisa mengecap kebaikan Tuhan. Seperti kata Daud. Di rumah Tuhan, di kemahnya Tuhan. Disitulah dia akan melihat kemurahan Tuhan. Bagaimana itu bisa terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Kalau engkau ke gereja aja takut, paranoid. Saudara, bukan keinginan Tuhan untuk umatnya tidak datang beribadah. Karena yang Tuhan inginkan adalah persekutuan dari umatnya. Yang bersama-sama menaikkan penyembahan. Satu suara, satu hati, satu iman, satu roh. Karena itulah kekuatan gereja. Jangan biarkan iblis untuk memecahkan kita. Iblis tahu kekuatan gereja adalah di saat umatnya bersatu dan bersekutu. Oleh sebab itu iblis mempergunakan situasi ini untuk meruntuhkan kekuatan gereja. Dengan cara memecah belah persekutuan kita. Sehingga membuat kita pasrah. Dan terbawa dengan situasi dan kondisi ini. Menyerah bukan berarti pasrah. Surrender is not giving up. Sehingga membuat kita tidak memiliki kerinduan untuk datang ke rumah Tuhan. It really breaks my heart. Dengan tidak datang beribadah ke rumah Tuhan, apakah itu berkenan di hatinya Tuhan? Apakah itu yang Tuhan inginkan? Menjadi pertanyaan kepada pribadi kita masing-masing pada hari ini. Ayat yang terakhir. Mazmur 33 ayat 12 sampai 15. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Lihat ini. Tuhan memandang dari sorga. Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian. Yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Apapun yang kita lakukan, Tuhan lihat dari sorga. Apapun yang ada, isi hati kita, Tuhan menilik keberadaan semua penduduk bumi. Oleh sebab itu tidak heran, Daud adalah seorang yang berkenan di hatinya Tuhan. Karena sikap hati Daud adalah memiliki hati yang benar untuk melakukan segala kehendaknya. He is a man after God's own heart. Penyembahan kepada Tuhan membutuhkan hati yang benar dan berkenan di hatinya. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna.
tetapi Tuhan mencari seorang yang berkenan di hatinya, yang melakukan segala kehendaknya dengan taat dan setia. Pada hari ini biarlah kebenaran firman Tuhan melalui sosok Daud yang sangat related dengan kehidupan kita dapat membangun kembali perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Kalau Daud dapat menjadi orang yang berkenan di hatinya, kita pun dapat, asalkan taat dan setia. Menjadi kerinduan kita bersama-sama. Keluar dari dasar hatimu yang paling dalam. This is my desire, Lord, to honor you with all my heart. I just want to worship you. And all I have within me, I give you praise. I adore you, Lord. And Lord, I give you my heart. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Inilah kerinduan kami, Tuhan. Dengan segenap hati kami menyembah-Mu. Inilah rinduku. Inilah rinduku. Mari nyanyikan bersama-sama. Kepadamu segenap hatiku memuja-Mu. Seluruh jiwaku memuji-Mu. Ku memuja-Mu, ya Allahku. Ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Semuanya jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semua
Bapa di dalam sorga, kami berkumpul bersama menyatukan hati dan iman kami. Menyatakan bahwa ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami sepakat pada hari ini membawa bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya a place of agreement is a place of power. Bersama-sama kami berdoa bagi pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden, bahkan seluruh jajarannya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa agar pemimpin kami dijauhkan dari korupsi. Kami patahkan roh untuk kepentingan sendiri di dalam nama Yesus dihancurkan. Kami satukan hati kami mematahkan setiap kekuatan musuh di Indonesia. Karena firman-Mu berkata bahwa perjuangan kami bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, bahkan melawan roh-roh jahat di udara. Oleh sebab itu, perlengkapi kami anak-anak-Mu Tuhan di Indonesia dengan seluruh perlengkapan senjata Allah. Sehingga kami dapat bertahan dan berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kaki kami berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Sehingga di dalam segala keadaan kami pergunakan iman, perisai iman kami. Sebab dengan perisai itu kami akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan menerima ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Firman Allah adalah kekuatan dan pegangan hidup kami di bangsa Indonesia. Biarlah umat Tuhan di Indonesia dapat memberikan dampak yang positif, dampak yang baik di masa pandemik ini. Karena kami punya Tuhan Yesus yang besar, melebihi dari setiap virus, melebihi dari setiap sakit penyakit yang sedang kami alami di Indonesia. Iman dan percaya kami tidak tergoyahkan dengan situasi dan keadaan yang ada di hadapan kami. Oh, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami percaya ada saatnya di mana setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Engkaulah Yesus Tuhan, satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Ya Rabatakana ya Rabasana ya Rab. Kami berdoa biarlah hikmat Allah ada di hati para pemimpin kami di Indonesia. Pemimpin kami penuh dengan kebijaksanaan dalam setiap mengambil keputusan. Kami berdoa agar pengetahuan yang benar dapat memimpin setiap tindakan yang akan dilakukan oleh pemimpin kami. Dalam pengadaan obat-obatan, penggalangan vaksin, dan penyediaan alat-alat kesehatan untuk rakyat Indonesia. Kami menyatakan bahwa orang jahat akan dilenyapkan dan penipuan dalam bentuk apapun di masa pandemik ini akan dicabut dalam nama Yesus. Sehingga setiap umat-Mu yang terpapar mendapatkan perawatan yang baik. Mereka ada di dalam perlindungan dan penjagaannya Tuhan. Bangkitkan dan percaya kami Tuhan, bahwa yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. We against spirit of fear. We against spirit of worry. We against spirit of anxiety. In the mighty name of Jesus, we declare peace. We declare love. We declare power. And we declare a sound mind. Kami nyatakan bahwa kuasa darah Yesus sudah mengalahkan semua sakit penyakit. Sehingga kami semua memperoleh kesehatan yang sempurna. Kami berkatakan berkat bagi Indonesia. Kami berkatakan damai bagi Indonesia. Kami berkatakan kehidupan yang sejahtera bagi Indonesia. Heal our land, our God. Biarlah berkat-Mu tercurah bagi bangsa Indonesia. Kami yakin bahwa Indonesia ada di dalam genggaman-Nya Tuhan. Karena Engkau mengasihi Indonesia Tuhan. Berikanlah kami hamba-hamba-Mu keberanian untuk tetap mengajarkan Injil kebenaran di dalam pimpinan Roh Kudus. Sehingga banyak jiwa yang terhilang dapat diselamatkan dan menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Jangan biarkan kami fokus kepada persoalan ini Tuhan. Biarlah kami hanya tertuju kepada satu pribadi yang tidak pernah tergoyangkan. Dan kami serahkan bangsa Indonesia, kami serahkan keberadaan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Biarlah Allah yang akan memberkati Indonesia. Terima kasih Tuhan.
Tanamkan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bertumbuh berbuah untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, saudara-saudara. Saya percaya kita semua sangat diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Semua yang di rumah, yang beribadah di tempat-tempat yang terpisah, tetapi kita semua menyatukan hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Sandy Bolang buat firman-Nya. Puji Tuhan, kita tetap taat dan setia beribadah, menyembah Tuhan, membaca Alkitab dan memuji nama Tuhan. Saudara, untuk saat ini jangan malu mengaku nama Yesus. Kalau ada yang bertanya mengapa saudara-saudara kita semua kuat, sehat dan kelihatan tetap bersemangat dan berbahagia, karena ada Yesus dalam hidup kita. Itu saja yang kita katakan ya saudara-saudara sebagai kesaksian. Saudara, melalui kesempatan ini kami mohon maaf karena IndiHome di mana-mana sedang maintenance mungkin ya, jadi tidak berjalan dengan sebaiknya. Tetapi ibadah hari ini sudah direkam dan akan diupload ke sosial media, di grup dan di wadah-wadah di mana saja, Facebook, di YouTube, saudara-saudara bisa melihat sesudah ini ya, sesudah direkam. Puji Tuhan, nanti di sosial media juga akan di posting atau di-upload pengumuman gereja, dan kita akan akhiri saja. Persembahan juga saudara-saudara dapat melihat di layar TV atau layar handphone saudara, persembahan kepada Ibu Koni dan persepuluhan atau persembahan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening Ibu Gembala. Puji Tuhan, saudara-saudara sehat semua. Dan kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita akan berdoa. Tadi kita sudah berdoa syafaat untuk bangsa dan negara. Mari saudara-saudara, kita akan berdoa. Saya akan berdoa buat jemaat Tuhan, khususnya jemaat Gideon. Puji Tuhan. Terima kasih buat semua pelayan yang sudah melayani pada hari Minggu ini, dari multimedia, sound system, para pemain musik, dan yang leader, singer, semua. Tuhan memberkati mereka semua pelayan yang setia dan yang tulus. Puji Tuhan. Kita berdoa bersama-sama, mari kita akan akhiri. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Walaupun banyak gangguan di sana sini, tetapi Tuhan, kuasa-Mu tidak terkondisi dengan keadaan. Oleh sebab itu kami tetap menaruh pengharapan hanya kepada-Mu saja Tuhan. Kami percaya akan kuasa-Mu sanggup
Tuhan, menerobos hal-hal yang mengganggu. Tuhan Yesus, inilah keyakinan kami. Terima kasih buat firman yang sudah disampaikan, memberkati Tuhan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Dan Tuhan, biarlah kami mau tetap setia, kami mau tetap taat, kami akan tetap memuji nama-Mu di setiap waktu, di setiap saat, di setiap keadaan yang mungkin tidak memungkinkan, tetapi di hadapan-Mu semua mungkin Tuhan. Kami akan tetap setia menyembah Engkau, kami akan setia tetap beribadah kepadamu. Kami akan setia untuk memberi, mempersembahkan korban persembahan kami. Kami akan setia untuk memberikan persepuluhan kami Tuhan. Karena semua datangnya dari Engkau Tuhan. Karena semua datangnya dari Allah yang kami percaya, Allah yang hidup, yang selalu kami imani. Tuhan, tolong jemaat Gideon khususnya, tolong perekonomian mereka Tuhan, tolong Tuhan yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, yang tertutup jalan Engkau akan buka jalan dalam nama Yesus Tuhan. Semua rintangan tidak akan menggentarkan kami, tidak akan mengganggu iman kami Tuhan. Tetapi kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, bahwa Engkau sanggup Tuhan. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Saudara-saudara mari, yang di rumah angkat tanganmu. Ketika saudara memutar kembali acara ibadah ini, saudara-saudara tetap dalam sikap beribadah. Ketika saudara menerima berkat Tuhan, doa berkat, saudara tetap dalam sikap beribadah mengangkat tangan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Amin. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di mana saja engkau berada. Diberkatilah keluargamu, usaha dan pekerjaanmu. Diberkatilah engkau dengan pasangan hidup dari Tuhan. Tuhan akan membiarkan musuhmu terpukul kalah olehmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus. Maka segala bangsa di bumi akan melihat dan mereka akan takut padamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang sangat melimpah. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala. Dan engkau akan tetap naik, tetap diberkati. Puji Tuhan, penghasilanmu akan semakin naik dan engkau akan dipromosikan ke posisi yang jauh lebih lagi. Sekolahmu akan berhasil, cerdas dan mengubah dunia. Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan selalu beruntung. Tuhan Allahmu akan menyertai engkau kemanapun engkau berada. Kami satukan hati kami Tuhan, kami tolak roh kemiskinan. Kutuk keturunan dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat ini dengan penuh ucapan syukur. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan ku yakin tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan
tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Katakan dengan iman, amin. Puji Tuhan, selamat siang saudara-saudara.